Halo semuanya, selamat datang kembali di Net Studio. Bersama aku Indra Kusuma. Hari ini aku mau sharing bagaimana caranya membuat sebuah navbar sederhana yang di sana ada drop down menunya, dan membuatnya itu mudah sekali hanya dengan menggunakan HTML dan CSS saja tanpa JavaScript. Jadi teman-teman yang pemula atau yang baru belajar bisa bikin juga drop down menu. Oke, yuk langsung aja kita ke Visual Studio Code. Dan seperti biasa, kita bikin filenya index.html. Kita buat struktur HTML-nya. Title-nya kita ganti sesuai tema kita hari ini, yaitu drop down menu. Karena kita akan membuat navbar, tentunya kita membutuhkan tag yang namanya nav. Di dalam navbar itu biasanya ada brand atau logo dari website. Lalu di sebelah kanan ada menu-menu dari website tersebut. Untuk brandnya, aku mau bikin pakai div dengan kelas brand. Lalu aku kasih link, tulis nama brandnya, Nep aja, Nep Studio. Oke. Untuk brand kita sudah punya. Lalu untuk menunya, aku mau pakai unordered list, lalu list. Kita kasih link di dalamnya. Biasanya ada home yang pertama. Kita copy aja ke bawah. Misalkan kita punya 4 buah menu nantinya, dimana ada home, lalu about, di sini ada galeri, lalu yang terakhir ada contact me. Kita save. Kita lihat dulu di browser. Kita udah punya sebuah navbar di sini dengan brand, Nep Studio, dan kontak. Karena kita dengan drop down menu, misalkan kita mau kasih di galeri ini nanti ada pilihannya foto, video, dan lain sebagainya. Maka di HTML-nya kita bikin seperti ini. Di dalam galeri atau di bawah galeri kita bikin list lagi dengan UL yang di dalamnya ada LI. Lalu aku kasih link seperti tadi. Nah, di dalam galeri nanti akan ada pilihan menu, misalkan video. Kita copy lagi, misalkan jadi 3 deh. Kita punya 3 sub menu. Ada kok video. Nah, lalu yang kedua ada foto, dan yang terakhir misalkan stiker. Nah, jadi di dalam galeri nanti ada koleksi video, ada koleksi foto, dan juga stiker. Selanjutnya UL ini karena dia mencakup semua menu yang ada di sini, maka aku mau kasih dia kelas menu. Dan yang di sini karena dia adalah nanti akan kita jadikan drop down,
maka aku kasih kelas drop down. Kita save, dan untuk membuat navbar sederhana dengan drop down menu, HTML-nya udah selesai seperti ini. Kita lihat dulu di browser. Kita udah punya menu dengan galeri dan submenu video. Video kurang nulisnya ya. Kita sorry video. Seperti ini, video. Nah, dalam galeri ada video, foto, dan stiker. Selanjutnya kita perlu menggunakan CSS untuk menghias navbar kita agar menjadi navbar seperti pada umumnya. Oke, kita bikin lagi di sini new style.css. Kita hubungkan terlebih dahulu HTML kita dengan CSS menggunakan link style.css. Oke. Yang pertama, aku mau rubah dulu fontnya, aku mau pakai Arial. Jadi body, font family, aku ganti Arial. Lalu kita lakukan sedikit reset pada bodinya. Margin kita kasih 0. Padding juga kita kasih 0. Oke. Kita save, kita refresh. Kita lihat ke browser dan ini udah fontnya ganti jadi Arial. Berarti CSS dan HTML kita sudah terhubung. Selanjutnya kita akan membuat sebuah navbar. Nav, kita kasih dulu background colornya, misalkan hitam aja ya. Kita kasih hitam, black. Oke. Lalu biar menunya ini menjadi sejajar, kita perlu ubah displaynya menjadi flex. Display flex. Apakah sudah berhasil? Iya, sudah berhasil. Tapi di menunya masih belum. Nah, karena kita belum membuat menunya menjadi flex. Gimana caranya? Kita lihat kembali. Kita nav tadi sudah jadi flex. Gimana kalau menu-menu ini mau jadi sejajar juga? Jadi kita perlu select menu, kita displaynya ganti dengan flex. Menu, display flex. Kita save, coba kita lihat. Nah, menunya udah sejajar, tapi masih jelek. Gimana kita biar menu ini nanti bisa ada di sebelah kanan? Dengan menggunakan flex atau flexbox itu mudah saja. Jadi di navbarnya kita tinggal tambahkan yang namanya justify content. Kita pilih yang space between supaya nanti item menunya ada di tengah. Maka align item, align item kita ganti dengan center. Save, kita lihat. Nah, itemnya udah di tengah, menunya udah di kanan. Lalu selanjutnya kita kasih jarak nih pada menunya biar nggak berdekatan seperti ini. Kita select menu, LIH, kita kasih padding
10 pixel. Untuk atas bawah 10 pixel dan kanan kiri berapa ya? 25 pixel. Coba kita lihat apakah cukup. Oke, cukup ya. Mana tadi? Nah, supaya navbar ini nggak terlalu mepet ke kiri atau ke kanannya, kita tambahkan padding pada navnya. Padding atas bawah biar sama dengan tadi adalah 10 pixel. Kanan kiri aku kasih 40 pixel. Kita save, coba kita lihat. Oke, udah nggak terlalu mepet. Berikutnya kita tinggal adjust atau hias tulisannya. Yang pertama kita mulai dari brand dulu di sini. Kita pilih nav dan dia menunya brand. Kita pilih nav dengan menu brand atau dengan kelas brand. Kita akan ubah font size-nya, kita perbesar font size menjadi extra large dengan font weight-nya kita ubah jadi bold. Kita save, kita lihat. Oke, berhasil. Oke, kita perlu ganti warnanya. Kita mau pakai warna putih. Kita pilih aja nav.brand A, color white. Nah, biar nggak ada garis bawahnya ini adalah default dari A atau link, maka kita perlu menuliskan text decoration none biar dia tidak terlihat. Nah, oke. Brand sudah jadi. Selanjutnya kita ke link atau menu-menu dari website kita. Kita samain aja ya, fontnya jadi putih dan garis bawahnya kita hilangin. Kita punya kelas yang namanya menu di sini. Kita seleksi atau kita panggil nav dengan dia menu li a. Kita ubah color menjadi putih, white. Lalu text decoration none. Font weight-nya aku ganti, aku nggak mau terlalu tebal ya, jadi aku kasih coba 400 dulu. Oh, masih tebal, 200 saja. Nah, sepertinya cukup. Oke. Selanjutnya kita kasih hover. Jadi saat kursornya mengarah pada link-link, nanti akan aku pengen backgroundnya berubah. Jadi kasih nav menu li hover background color. Aku pengen mungkin kita kasih abu aja ya, sedikit abu di sini. Jadi hitam lebih muda. Oh, ini masih
bulat-bulat ini ada dari list, jadi perlu kita hilangin dulu. Caranya dengan kita simpan di sini aja, nav, menu, li, list style, none. Oke, kita save. Bulat-bulatnya sudah hilang. Navbar sederhana udah jadi, tapi dropdownnya belum jadi ya. Gini masih mengganggu, dia masih ada di sini. Kita pengen dia muncul ketika nanti linknya di hover. Bagaimana caranya? Kita lihat kembali. Kita untuk dropdown punya kelas yang namanya dropdown. Kita pengen saat awal dia nggak kelihatan nih, jadi kita perlu sembunyikan dulu. Kita select atau kita panggil nav, menu, drop down. Kita mau sembunyikan, jadi displaynya kita ganti jadi none. Jadi saat awal maka dia hilang atau none. Gimana caranya biar nanti saat kita sorot kursor ke sini maka menunya akan tampil? Pertama-tama kita perbaiki dulu ini biar saat di hover backgroundnya jadi full. Kita tambahkan di sini padding 10 pixel. Tapi terlalu besar ya untuk navnya, coba kita perbaikin dulu sedikit. Kasih 0 aja, paddingnya 0 di navnya. Oke, kita setting aja tinggi dari navnya, 40 pixel. Terlalu kecil, coba kita 60. Oke, 50 aja deh, kita kasih 50 pixel. Oke, lebih oke ya. Nah, jadi udah lebih enak, lebih enak dilihat mata. Nah, lalu kita kembali lagi, gimana caranya biar ini saat kita sorot ke sini link dari galeri tadi atau dropdownnya bisa muncul. Caranya, setelah tadi kita sembunyikan, kita perlu memunculkan kembali. Kita deklarasikan lagi atau kita panggil nav, dia UL. Ketika LI di hover, maka si drop down kita munculkan dengan display. Kita kasih dia blok aja, display blok. Background colornya biar kelihatan kita samain dengan background dari nav, hitam. Kita save. Nah, sudah jadi. Tapi menu-menu yang tadi, nah ini home, about dan lainnya, dia jadi bergeser ke atas, hilang. Gimana caranya biar ini nggak mengganggu dari menu-menu yang ini? Jadi tetap ada di sini, tapi yang ini juga tetap muncul, dropdownnya tetap muncul. Caranya, posisinya kita naikkan satu tingkat
posisi dari drop downnya. Position kita pakai absolute. Coba kita lihat. Oke. Dia sudah muncul, tapi tampilannya masih kurang bagus karena ini masih menutupi ya, backgroundnya masih menutupi dari galeri ini. Maka kita perlu tambahkan lagi di sini margin top, misalkan berapa kira-kira? Kita kasih 10 pixel dulu. Apakah cukup? Sepertinya udah cukup ya 10 pixel. Lalu gimana biar ini seperti ada di tengah? Nah, kita tambahkan padding aja di sini. Padding nggak usah gede-gede, 5 pixel aja. Kita save. Nah, sudah oke. Drop down menu sederhana udah jadi. Biar nggak terlalu, kita edit sedikit lagi biar ini nggak terlalu tajam ya. Kita kasih border radius 5 pixel, 4 pixel. Coba kita lihat. Nah, oke. Ini adalah sebuah navbar dengan drop down menu sederhana tanpa menggunakan JavaScript. Kita hanya menggunakan HTML dan CSS saja. Dan sekian aja video untuk hari ini. Aku Indra, terima kasih udah mampir ke video ini. Silahkan share dan subscribe channel ini agar aku lebih semangat untuk sharing tips-tips yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.